Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids. How are you today? So today we are gonna discuss about there is or there are in the lesson 15. Jadi di bab 15 kita akan mempelajari mengenai penggunaan kata there is atau there are. Ya, di sini Miss sudah menampilkan PowerPoint mengenai materi hari ini. Kita lihat sama-sama ya. There is or there are. Apa sih arti atau maksud dari there is or there are atau penggunaannya dalam kalimat atau ucapan bahasa Inggris? Yuk, kita lihat dulu penjelasannya. Nah, ini adalah pengertian dari there is or there are. There is dan there are artinya sama-sama ada. Ya, maknanya adalah ada. There is dan there are artinya ada. Ya, namun penggunaannya dibedakan tergantung jumlah objek atau bendanya. Jika untuk benda tunggal atau hanya satu, ya, menggunakan there is. Lalu sedangkan untuk benda atau objek yang lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga atau lebih, menggunakan there are. Seperti itu ya. Jadi menurut penjelasan dari Miss yang sudah Miss sampaikan adalah there is dan there are artinya itu sama, yaitu ada, namun penggunaannya berbeda sesuai dengan jumlah objeknya. Kalau yang objeknya tunggal atau satu menggunakan kata there is, sedangkan yang objeknya jamak atau lebih dari satu menggunakan kata there are. Seperti itu. Nah, di sini adalah contoh untuk penggambaran dari there is. Nah, biasanya kalau there is kan itu untuk yang berjumlah satu benda ya. There is itu digunakan untuk yang bendanya hanya ada satu. Nah, bisa ditandai dengan kata atau an ya, atau an. Dan an ini artinya sebuah pengganti kata satu. Sebuah, ya, dia bisa pengganti angka satu atau angka. There is a atau an. There is, ada sebuah, begitu maksudnya. Nah, di sini contoh yang pertama, there is a ball. Ada a ball. A ball itu artinya sebuah bola. Jadi untuk full sentence-nya adalah there is a ball. Ada sebuah bola, ya. Lalu yang kedua, a bowl. A bowl. Bowl itu artinya mangkok, sebuah mangkok. Diingat-ingat, tadi a ball, itu artinya sebuah, sedangkan ball itu bola, berarti jika ditambah menggunakan there is, full sentence-nya menjadi seperti ini. There is a ball. Ada sebuah bola. Ya. Lalu untuk kedua, a bowl. Bowl. Artinya sebuah mangkok. Untuk full sentence-nya berarti there is a bowl. There is a bowl. Nah, sedangkan contoh yang ketiga dan keempat tidak menggunakan a. Ya, tidak menggunakan a, tapi an. Ada yang tahu kenapa? Ya, a dan an ini artinya sama, ialah sebuah. Namun dibedakan sesuai dengan objeknya. Coba dilihat. Objek dari ball sama bowl ini huruf awalnya adalah konsonan, ya, bukan huruf vokal. Huruf vokal itu A, I, U, E, O, sedangkan konsonan itu B, C, D, F, H, J, K, L, dan seterusnya, kecuali A, I, U, E, O. Nah, jika diawali dengan huruf konsonan, berarti menggunakan E, ya, seperti itu. Sedangkan jika objeknya diawali dengan huruf vokal, dilihat, nah, ini vokal A, I, U, E, O. Nah, O ini masuk ke huruf vokal, berarti tidak menggunakan E, tapi menggunakan an. An orange. There is an orange. Ada sebuah jeruk. E dan an tadi sudah Miss jelaskan, maksudnya adalah sebuah. Sama ya, artinya sebuah. Tapi dibedakan tergantung objeknya.
huruf awal abjad objek, ya. Ini diawali dengan huruf vokal O. Nah, berarti menggunakan an. There is an orange. Sedangkan yang keempat sama, ya, menggunakan owl. Owl ini artinya burung hantu. An owl, seekor burung hantu. Nah, owl ini diawali dengan huruf vokal O, jadi pakainya an, ya. Seperti itu. There is an owl on the tree. There is an owl on the tree. Ada seekor burung hantu di pohon. Ada seekor burung hantu di pohon. Nah, jadi maksudnya ialah kalau there is biasa digunakan, ya, disambungkan dengan huruf e atau an. There is ini menunjukkan benda yang hanya ada satu atau tunggal. Ya, menunjukkan tunggalnya itu dari huruf e atau an. Ya, e atau an ini artinya sebuah, pengganti kata satu atau pengganti one, ya, angka one. Ya, e dan an ini sama-sama sebuah, artinya dibedakannya tergantung dari objek, ya, huruf awal objek. Objek ini nih yang dimaksud objek: ball, bowl, orange, and owl. Ya, kalau ball, objek huruf awalnya diawali dengan huruf konsonan, ya, jadi menggunakan e. Bowl juga menggunakan huruf konsonan, menggunakan e, ya. Huruf konsonan itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, seperti itu. P, Q, R, S, T, V, W, W, seperti itu, ya. Jadi itu adalah huruf konsonan. Sedangkan orange atau owl, dia diawali huruf O. Ini termasuk huruf vokal A, I, U, E, O, ya, huruf vokal. Jadi menggunakan an, seperti itu, ya. Nah, itu penjelasan untuk there is. Sekarang kita pindah ke there are. Untuk there are tadi sudah kita bahas, kita jelaskan juga. There are digunakan untuk yang objeknya lebih dari satu atau jamak, ya, seperti itu. Jika there are, ya, untuk there are tidak ditambahkan e atau an, ya, karena lebih dari satu. Tinggal kita pasangkan saja dengan angkanya langsung, angka yang lebih dari satu. Bisa two, bisa three, ya. Contohnya adalah two balls. Two balls. Berarti kalau objeknya ada lebih dari satu, ini objek nih namanya, nak, objek. Dia memakainya there are, ya. Two balls menggunakan there are. Untuk full sentence-nya adalah there are two balls. Ada dua buah bola. There are two balls. Ada dua buah bola. Lalu selanjutnya three bowls. Tadi bowls itu artinya mangkok. Three bowls. 3 buah mangkok. Untuk full sentence-nya adalah there are 3 bowls. Ada 3 buah mangkok. There are 3 bowls. Ada 3 buah mangkok. Nah, di sini untuk contoh yang ketiga dan keempat, Miss tidak menyertakan angka seperti yang nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 kan ada kata two dan three, sedangkan nomor 3 dan 4 tidak Miss jelaskan angkanya. Hanya orange dan owls. Ya. Kenapa tidak? Karena Miss sudah menyertai huruf S. Coba dilihat, nak. Setiap objek yang diakhiri huruf S, dia itu lebih dari satu. Karena Miss tidak menyertakan angka, berarti ini maknanya orange di sini sangat banyak sekali, jadi tidak terhitung, seperti itu. Owls juga sangat banyak, jadi tidak terhitung jumlahnya. Kalau untuk contoh yang 1 dan 2, itu misalnya sudah terhitung jumlahnya, jadi bisa kita sebutkan 2 atau 3.
Ya, sedangkan nomor 3 dan 4, jika kita tidak tahu jumlahnya berapa, bisa kita sebutkan orange dengan menambahkan huruf S dan owls. Ya, dengan menambahkan huruf S. There are oranges on the floor. Ada beberapa buah jeruk di lantai, ya. Lalu there are owls on the tree. Ada beberapa burung, ya, burung hantu di pohon. Untuk kalian ingat, untuk there are, objeknya selalu diakhiri dengan huruf S ya nak ya. Huruf S ini berarti lebih, jumlahnya lebih dari 1, seperti itu. Ya, bisa kita kembali ke slide yang tadi sudah kita bahas. Untuk there is tidak ada huruf S di belakangnya, karena memang untuk benda tunggal atau hanya satu dilihat. A ball, a ball, an orange, atau an owl, tanpa huruf S di belakangnya, karena jumlahnya 1. Tapi jika jumlahnya lebih dari 1, kita wajib menambahkan S di belakang objek. Bisa dilihat, 2 balls, 3 balls, orange, and owls. Seperti itu. Ini adalah contoh pengertian atau contoh kalimat ya dari there is atau there are. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh percakapan ya, percakapan mengenai there is or there are. Kita lihat dulu contoh yang there is. Nah, is there a bird in the park? Apakah ada seekor burung di taman? Kita bisa lihat gambarnya. Ternyata ada seekor burung. Kalau ada, jawabannya berarti yes, there is a bird in the park. Yes, iya, ada seekor burung di taman. Ya, kalau misalkan jumlahnya ada 1, bendanya kan di sini di gambarnya burungnya hanya ada 1. Berarti jawabnya tetap there is ya. Jangan lupa dengan penambahan e. Jika kalian bertanya, juga harus ada kata e, ya. Kalau bertanya menggunakan there is atau there are, ininya dibalik nak. Jadi is-nya di awal, lalu there-nya di tengah. Is there a bird in the park? Yes, there is a bird in the park. Kalau jawabannya tidak ada burung, misalkan burungnya miscoret, ternyata tidak ada burung di taman. Berarti jawabannya no, there is not atau isn't. Isn't ini singkatan dari is not a bird in the park. Kalau jawabannya positif, ada sesuai fakta, jawabannya berarti yes, there is a bird in the park. Kalau ternyata di gambarnya tidak ada, faktanya tidak ada burung di sana, kalian bisa menjawab dengan kata no, there is not or there isn't a bird in the park. Seperti itu. Ya. Ini contoh untuk yang there is. Sedangkan yang there are, kita lihat di slide berikutnya. Nah, untuk there are, bisa kita lihat seperti there is, ya. Seperti there is. Kalau misalkan bertanya menggunakan there are, kita awali dulu dengan kata are, ya. Kita awali dengan kata are. Lalu there. Are there any birds in the garden? Apakah ada beberapa ekor burung di taman? Ya. Lalu jawabannya, kita lihat gambarnya di sini. Di gambar, ini gambar burung atau bukan gambar burung kan? Gambar kucing ternyata. Jadi jawabannya jelas no. Ya, tidak ada burung, adanya kucing. Berarti no, there aren't or there are not any birds in the garden. Ya. No, there aren't any birds in the garden. Tidak ada beberapa ekor burung di taman. Adanya kucing. Seperti itu. Ya, ini untuk jawaban negatifnya. Karena di gambar yang sudah Miss jelaskan di sini tidak ada gambar burung, tapi gambar kucing. Jadi jawabnya no.
Jika ini gambarnya ternyata gambar burung, misalkan kucing ini berubah menjadi burung, kita ganti jawabannya menjadi yes. Bagaimana jawabannya, Miss? Are there any birds in the garden? Apakah ada beberapa ekor burung di taman? Ya, kita anggap ini semua burung. Jadi jawabannya yes, there are any birds in the garden. Ya, di sana ada beberapa burung. Di taman ada beberapa burung. Seperti itu ya maknanya. Seperti itu ya, Nak. Jadi penggunaan conversation, pertanyaan atau jawaban seputar mengenai there is, there are dalam suatu kalimat atau suatu percakapan ini sudah Miss tampilkan ke kalian ya, bisa kalian ulang lagi untuk menonton video materi ini, penjelasan ini ya. Jangan khawatir karena PowerPoint ini akan Miss bagikan terus ya. PowerPoint yang Miss buat akan Miss selalu bagikan untuk kalian untuk menambah wawasan atau belajar di rumah kalian. Untuk penugasan bisa kalian cek di GSE ya, halaman berapa dan halaman berapa. Jangan lupa penugasan di submit seperti biasa. Ya, seperti itu. Oke. Itu saja untuk hari ini, penjelasan hari ini. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk kalian, khususnya mengenai materi there is dan there are, penggunaannya dalam kalimat atau penggunaannya dalam conversation atau percakapan bahasa Inggris. Itu saja dari Miss. See you next week. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.